Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Mizan dengan NIM J1A1202223, jurusan Kesehatan Masyarakat, kelas D, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Haloluyo. Dalam video ini saya akan memberikan penjelasan tentang salah satu materi mata kuliah promosi kesehatan. Materi yang akan saya jelaskan yaitu pada bab 1 berjudul Konsep Dasar Promosi Kesehatan. Dalam materi konsep dasar promosi kesehatan terdapat 4 pokok pembahasan. Pokok pembahasan pertama yaitu sekilas determinan kesehatan. Yang kedua, mengenal promosi kesehatan. Yang ketiga, model kesehatan. Dan yang terakhir, determinan sosial kesehatan dan praktek promosi kesehatan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas pokok pembahasan pertama, yaitu sekilas determinan kesehatan. Rumitnya kelengkapan di bidang kesehatan menghadirkan tantangan yang cukup serius. Hampir setiap aspek eksistensi manusia mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kesehatan. Kenyataan ini membuat perilaku kesehatan menjadi bahasan yang tak kunjung usai, mengingat bahwa hampir semua perilaku manusia berhubungan dengan kesehatan. Konsep Bloom menjelaskan penentu derajat kesehatan masyarakat dibagi menjadi 4 kategori besar, yaitu yang pertama, lingkungan. Lingkungan ini meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Pada lingkungan fisik, kesehatan akan dipengaruhi oleh kualitas sanitasi lingkungan di mana manusia itu berada. Hal ini dikarenakan banyak penyakit yang bersumber dari buruknya kualitas sanitasi lingkungan. Misalnya, ketersediaan air bersih pada suatu daerah akan mempengaruhi derajat kesehatan karena air merupakan kebutuhan manusia dan manusia selalu berinteraksi dengan air dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan dalam lingkungan sosial berkaitan dengan kondisi perekonomian suatu masyarakat. Semakin miskin individu atau masyarakat, maka akses untuk mendapatkan derajat kesehatan yang baik akan menjadi sulit. Yang kedua yaitu perilaku. Gaya hidup individu atau masyarakat merupakan faktor kedua yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, karena sehat dan tak sehatnya lingkungan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat sangat bergantung pada perilaku manusia itu sendiri. Di samping itu juga dipengaruhi oleh kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, pendidikan, sosial ekonomi, dan perilaku-perilaku lain yang melekat pada dirinya. Yang ketiga yaitu pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan faktor ketiga yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, karena keberadaan fasilitas kesehatan sangat menentukan dalam pelayanan pemulihan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan perawatan, serta kelompok masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir yaitu keturunan. Faktor keturunan atau genetik ini juga sangat mempengaruhi pada derajat kesehatan. Hal ini karena ada beberapa penyakit yang diturunkan lewat generik atau faktor yang telah ada pada diri manusia yang dibawa sejak lahir. Misalnya, dari golongan penyakit keturunan diantaranya diabetes mellitus, asma bronkia, epilepsi, retardasi mental, hipertensi, dan buta warna.
Intervensi terhadap faktor perilaku secara garis besar dapat dilakukan melalui dua upaya yang saling bertentangan. Masing-masing upaya tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kedua upaya tersebut dilakukan melalui yang pertama, tekanan. Upaya melalui tekanan yaitu upaya agar masyarakat mengubah perilaku atau mengadopsi perilaku kesehatan dengan cara-cara tekanan, paksaan, atau koersi. Upaya ini bisa dilakukan dalam bentuk undang-undang atau peraturan-peraturan, instruksi-instruksi, tekanan-tekanan, sanksi-sanksi, dan sebagainya. Pendekatan ini biasanya menimbulkan dampak yang lebih cepat terhadap perubahan perilaku. Tetapi pada umumnya, perubahan atau perilaku baru ini tidak langgeng karena perubahan perilaku yang dihasilkan dengan cara ini tidak didasari oleh pengertian atau kesadaran yang tinggi terhadap tujuan perilaku tersebut dilaksanakan. Contohnya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dengan jelas, Pasal 115 dikatakan bahwa kawasan tanpa rokok adalah fasilitas kesehatan, tempat anak bermain, sekolah, tempat ibadah, tempat kerja, angkutan umum, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan. Di dalam praktek sehari-hari kenyataannya sering kita jumpai masih ada orang yang dengan sengaja merokok di tempat-tempat tersebut. Lebih ironisnya lagi, bila kita ke tempat fasilitas kesehatan masih ada juga petugas kesehatan yang merokok di lingkungan fasilitas kesehatan. Selain itu masih ada juga pemerintah daerah yang belum menerapkan kawasan tanpa rokok dengan serius. Inilah bentuk gambaran kelemahan dari pendekatan dengan upaya tekanan. Yang dibutuhkan niat atau kesadaran yang kuat. Selain itu, sanksi yang tegas wajib diterapkan. Pemimpin tidak boleh ragu atau takut untuk mengambil kebijakan sesuai undang-undang atau peraturan yang sudah dikeluarkan, karena pada dasarnya undang-undang itu dibikin untuk kebaikan. Upaya yang kedua yaitu upaya pendidikan. Upaya ini ditujukan agar masyarakat berperilaku atau mengadopsi perilaku kesehatan dengan cara persuasi, bujukan, imbauan, ajakan, memberikan informasi, memberikan kesadaran, dan sebagainya. Melalui kegiatan yang disebut pendidikan dan promosi kesehatan, memang dampak yang ditimbulkan dari cara ini terhadap perubahan perilaku masyarakat akan memakan waktu lama dibanding cara tekanan. Namun demikian, bila perilaku tersebut berhasil diadopsi masyarakat, maka akan langgeng bahkan selama hidup dilakukan. Baik, pembahasan yang kedua yaitu mengenal promosi kesehatan. Menurut WHO, tahun 1986, definisi promosi kesehatan adalah proses memungkinkan orang untuk meningkatkan kontrol atau faktor-faktor penentu kesehatan dengan meningkatkan kesehatan mereka. Sampai saat ini masih terjadi distorsi pemahaman promosi kesehatan. Promosi kesehatan masih dipahami semata-mata sebagai pengganti istilah pendidikan kesehatan. Secara institusional mungkin benar bahwa promosi kesehatan itu merupakan pengganti pendidikan atau penyuluhan kesehatan. Akan tetapi secara konsep berbeda, maka lebih baik dikatakan bahwa promosi kesehatan merupakan revitalisasi pendidikan kesehatan. Terdapat istilah dalam promosi kesehatan, yaitu dalam konsep 5 tingkat pencegahan.
dalam konsep 5 tingkat pencegahan ini secara lengkapnya adalah yang pertama, promosi kesehatan atau health promotion. Yang kedua yaitu perlindungan khusus melalui imunisasi atau specific protection. Yang ketiga yaitu diagnosis dini dan pengobatan segera atau early diagnosis and prompt treatment. Yang keempat yaitu membatasi atau mengurangi kecacatan atau disability limitation. Dan yang terakhir yaitu pemulihan atau rehabilitation. Pembahasan yang keempat yaitu model kesehatan. Terdapat tiga jenis model yang masuk pengertian model kesehatan, yaitu yang pertama, model keyakinan kesehatan atau healthy belief model. Model keyakinan kesehatan dikembangkan sejak 1950 oleh kelompok ahli psikologi sosial dalam pelayanan kesehatan masyarakat Amerika. Model ini digunakan untuk menjelaskan kegagalan partisipasi masyarakat secara luas dalam program pencegahan atau deteksi penyakit. Model ini juga sering dipertimbangkan sebagai kerangka utama perilaku kesehatan yang dimulai dari pertimbangan orang-orang tentang kesehatan. Selain itu, model keyakinan kesehatan digunakan untuk mengidentifikasi prioritas beberapa faktor penting yang berdampak terhadap pengambilan keputusan secara rasional dalam situasi yang tidak menentu. Model yang kedua yaitu Trans-Theoretical Model yang disingkat TTM. Model trans-theoretical adalah suatu model yang diterapkan untuk menilai kesiapan individu untuk bertindak atas perilaku sehat yang baru dan memberikan strategi atau proses perubahan untuk memandu setiap individu melalui tahapan perubahan untuk bertindak dalam pemeliharaan kesehatan. Dan model yang terakhir yaitu model transaksional stres dan coping. Stres adalah suatu kondisi atau keadaan tubuh yang terganggu karena tekanan psikologi. Stresor adalah keadaan yang diakibatkan oleh lingkungan internal atau eksternal sehingga mempengaruhi tindakan, kesejahteraan, dan membutuhkan kesehatan fisik maupun psikologi untuk mengembalikan keseimbangan. Coping atau kemahiran bertahan adalah menstabilkan faktor yang dapat membantu individu mempertahankan adaptasi psikososial selama periode menegangkan. Model transaksional dari stres dan coping adalah suatu kerangka kerja untuk mengevaluasi proses mengatasi peristiwa stres. Pengalaman stres ditafsirkan sebagai transaksi orang dengan lingkungannya. Transaksi ini bergantung pada dampak dari stresor eksternal. Hal ini dimediasi oleh penilaian pertama orang tentang stresor dan penilaian kedua pada sumber daya sosial atau budaya sekitarnya. Ketika berhadapan dengan stresor, seseorang mengevaluasi potensi ancaman atau yang disebut dengan penilaian primer, yaitu penilaian seseorang tentang makna dari suatu peristiwa sebagai stres, positif, terkendali, menantang, atau tidak relevan. Penilaian kedua menghadapi stresor adalah evaluasi pengendalan stresor dan sumber daya yang dimiliki untuk menghadapinya. Sebagai contoh, penilaian sumber daya masyarakat dalam mengatasi dan membuat sebuah pilihan, seperti apa yang dilakukan tentang situasi yang terjadi.
Baik, pembahasan yang terakhir yaitu determinan sosial kesehatan dan praktek promosi kesehatan. Menurut teori Green, pada faktor perilaku ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor predisposisi atau predisposing factor, yaitu faktor yang mempermudah atau mempredisposisi terjadinya perilaku seseorang. Antara lain yaitu pengetahuan, sikap, keyakinan, kepercayaan, nilai-nilai, tradisi, dan sebagainya. Contohnya yaitu seorang ibu mau membawa anaknya ke posyandu untuk dilakukan penimbangan agar mengetahui pertumbuhannya. Tanpa adanya pengetahuan, ibu tersebut mungkin tidak akan membawa anaknya ke posyandu. Yang kedua, faktor pemungkin atau enabling factor, yaitu faktor yang memungkinkan atau yang memfasilitasi perilaku atau tindakan. Antara lain, prasarana, sarana, ketersediaan SDM. Contoh konkretnya yaitu ketersediaan puskesmas, ketersediaan tong sampah, adanya tempat olahraga, dan sebagainya. Dan faktor terakhir yaitu faktor penguat atau reinforcing factor, yaitu faktor yang mendorong atau yang memperkuat terjadinya perilaku. Antara lain, sikap petugas kesehatan, sikap tokoh masyarakat, dukungan suami, dukungan keluarga, tokoh adat, dan sebagainya. Baik, saya akan memberikan beberapa kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan tadi. Konsep Bloom menjelaskan penentu derajat kesehatan masyarakat dibagi menjadi 4 kategori besar, yaitu yang pertama genetika, yang kedua lingkungan, yang ketiga pelayanan kesehatan, dan yang keempat perilaku. Intervensi terhadap faktor perilaku secara garis besar dapat dilakukan melalui 2 upaya yang saling bertentangan. Upaya pertama yaitu melalui tekanan, yaitu upaya agar masyarakat mengubah perilaku atau mengadopsi perilaku kesehatan dengan cara-cara tekanan, paksaan, atau koersi. Upaya yang kedua yaitu melalui pendidikan, yaitu upaya agar masyarakat berperilaku atau mengadopsi perilaku kesehatan dengan cara persuasi, bujukan, imbauan, ajakan, memberikan informasi, memberikan kesadaran, dan sebagainya. Menurut WHO tahun 1986, definisi promosi kesehatan adalah proses memungkinkan orang untuk meningkatkan kontrol atas faktor-faktor penentu kesehatan dengan meningkatkan kesehatan mereka. Dalam promosi kesehatan terdapat istilah yaitu konsep 5 tingkat pencegahan atau 5 level of prevention. Yang pertama, promosi kesehatan atau health promotion. Yang kedua, perlindungan khusus melalui imunisasi atau specific protection. Yang ketiga, diagnosis dini dan pengobatan segera atau early diagnosis and prompt treatment. Yang keempat yaitu membatasi atau mengurangi kecacatan atau disability limitation. Dan yang kelima yaitu pemulihan atau rehabilitation. Terdapat 3 jenis model yang masuk pengertian model kesehatan, yaitu yang pertama model keyakinan kesehatan atau healthy belief model, yang kedua trans-theoretical model atau yang disingkat TTM, dan yang ketiga yaitu model transaksional stress atau dan coping. Menurut teori Green, ada faktor perilaku ditentukan oleh 3 faktor. Faktor pertama yaitu faktor predisposisi, yaitu faktor yang mempermudah atau mempredisposisi terjadinya perilaku seseorang. Faktor yang kedua yaitu faktor pemungkin atau enabling factor, yaitu faktor yang memungkinkan atau memfasilitasi perilaku atau tindakan. Dan faktor yang ketiga atau yang terakhir yaitu faktor penguat,
reinforcing factor, yaitu faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku. Baik, sampai situ saja kesimpulan yang saya berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri video ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.